Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, sedikit mau sharing. Ini ada beberapa hal yang lagi hit saat ini ya. Salah satunya banyak teman-teman kita yang ada masalah dengan keuangan dan mereka mencoba untuk meminjam secara online lewat aplikasi. Nah, gue mau coba review apa aja sih dampak dari pinjaman tersebut dan apa sih pinjaman online tersebut. Jadi emang kalau dulu mungkin kita minjam duit ini secara nyata ya, tapi di dunia digital kita sudah bisa minjam duit secara online, baik itu lewat aplikasi atau lewat dari website lainnya. Untuk kali ini gue akan membahas yang lewat aplikasi. Sebelum membahas lebih lanjut, coba kita lihat untuk beberapa hal ini. Yang pertama, apa sih pinjaman online itu? Pinjaman online itu bahasa sederhananya memberi pinjaman atau pinjaman yang diberikan dan teman-teman cukup apply secara online. Kemudian syaratnya apa aja? Untuk syaratnya ini biasanya menggunakan KTP ya. KTP, kemudian ada beberapa juga yang meminta kartu keluarga, dan dokumen-dokumen lainnya sebagai pendukung. Dan untuk pinjaman online ini tidak ada agunan ya. Kemudian kita coba lihat untuk sisi positif dari pinjaman online ini. Yang pertama sekali ini ada mempermudah jika kita ada kebutuhan mendesak. Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan mendesak, aplikasi atau pinjaman ini sangat membantu ya. Kemudian pencairannya cepat dan biasanya juga dilakukan di hari yang sama. Jadi tidak perlu menunggu terlalu lama. Kadang-kadang kita punya kebutuhan yang sangat mendesak dan memang harus di hari itu juga, maka ini bisa digunakan. Kemudian kekurangannya di mana? Ini kekurangannya salah satunya itu bunganya sangat besar teman-teman. Jadi bunganya ini sangat besar. Sebagai contoh, coba kita lihat salah satu aplikasinya yang ada di sini ya, yang udah kita download. Ini dari Kredit Pintar. Kita coba cek ya. Koneksinya oke. Nah, ini untuk Kredit Pintar mereka menyediakan pinjaman dimulai dari 500.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Untuk yang kita coba yang 1 juta, ini 1 juta maka dicairkan ke rekening kita 1 juta rupiah dan kita harus membayar 1.210.000. Coba dikalkulasikan 1 juta yang kita terima, kita harus membayar 1.210.000 dikurang dengan 1 juta yang kita terima, maka bunganya ini sebesar 210.000. Kemudian jangka waktunya ini tenornya selama 14 hari teman-teman ya. Iya, ini selama 14 hari dan 210.000 jika kita bagi selama 14 hari maka perharinya dikenakan bunga sebesar 15 rupiah. Lumayan gede ya. Kemudian kekurangan yang kedua, biasanya nih dari pengalaman teman-teman atau orang-orang di sekitar yang memang menggunakan aplikasi ini biasanya mereka terus konsumtif dan jika sudah meminjam sekali dikarenakan syarat dan segala macam mudah, maka mereka melanjutkan untuk meminjam ke tahap kedua seperti itu. Kemudian ini sedikit tips buat teman-teman yang memang membutuhkan dana seperti itu. Biasanya jika teman-teman ada kebutuhan mendesak, maka cobalah pinjam dengan perkiraan tanggal teman-teman. Sebagai contohnya seperti ini, kalau teman-teman karyawan atau pekerja ya, biasanya gajian katakanlah di tanggal 30 atau akhir bulan. Maka dengan tenor 14 hari supaya teman-teman bisa bayar di tanggal tersebut, maka langkah baiknya teman-teman coba meminjam di tanggal 15 atau 16 seperti itu. Jadi ketika gajian teman-teman langsung bisa membayar. Kemudian untuk tips lainnya, pinjam dengan kemampuan membayar. Nah, kalau teman-teman gajinya kira-kira sekitar ya UMR Jakarta saat ini 3.600.000 sekian, maka jangan pinjam
di atas nominal tersebut. Cobalah untuk pinjam 30% dari total pendapatan teman-teman. Ini untuk menjaga seperti itu supaya teman-teman tetap membayar dan kedepannya teman-teman tidak terlilit hutang seperti itu. Dan ini tips atau saran dari saya, jangan meminjam jika memang tidak sangat mendesak ya. Jika terpaksa meminjam, coba bayar tepat waktu. Jadi 14 hari ketika gajian langsung bayar semua dan tidak meminjam lagi. Dan usahakan untuk bulan selanjutnya ya berhemat semaksimal mungkin teman-teman. Karena jika terus teman-teman lanjutkan untuk peminjaman ini, maka ini akan terus berlanjut dan teman-teman nantinya akan berubah menjadi konsumtif dan terus-terusan ingin meminjam. Mungkin untuk video awal dari gue itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi gue nggak menyarankan untuk meminjam ya teman-teman, tidak menyarankan untuk meminjam, semua tergantung dari keputusan teman-teman. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat. Salam sukses terus, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.